Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Kembali lagi bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri, guru fisika di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah, Provinsi Riau. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum les dan induktansi diri. Tujuan pembelajaran. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu yang pertama menjelaskan hukum les, yang kedua menjelaskan induktansi diri. Apa yang dimaksud dengan hukum les? Hukum les adalah hukum elektromagnetik yang dapat digunakan untuk menentukan arah gaya gerak listrik yang dihasilkan oleh induksi elektromagnetik. Hukum ini ditemukan pada tahun 1834 oleh fisikawan Rusia yang bernama Heinrich Friedrich Emil Lenz. Hukum les tentang induksi elektromagnetik ini menyatakan bahwa arah arus yang diinduksi dalam sebuah konduktor oleh medan magnet yang berubah sesuai dengan hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang diciptakan oleh arus induksi akan bertentangan dengan perubahan medan magnet awal yang menghasilkannya. Arah aliran ini dapat mengikuti aturan tangan kanan Fleming. Jadi, ketika magnet mendekati kumparan, jumlah garis gaya yang dilingkupinya bertambah sehingga timbul arus induksi. Medan magnet yang ditimbulkan arus induksi berlawanan arah dengan medan magnet dari magnet batang. Pada saat kumparan didekatkan dengan magnet, maka kumparan akan bersifat magnetik. Hal ini berarti bahwa jika didekati oleh kutub magnet apapun, maka kumparan akan memberikan gaya tolak. Sedangkan jika dijauhi oleh kutub magnet apapun, kumparan itu akan memberikan gaya tarik. Inilah penemuan awal dari hukum les untuk menentukan arah arus di dalam kumparan. Nah, selanjutnya kita masuk ke percobaan hukum Lenz. Perhatikan gambar. Jika magnet akan digerakkan mendekati benda kumparan, maka kemana arah arus listrik yang tepat terjadi khusus pada hambatan R? Karena magnet digerakkan untuk mendekati kumparan, maka pada kumparan akan muncul atau timbul gaya gerak listrik induksi yang akan menyebabkan timbulnya arah arus induksi pada kumparan, sehingga akan menyebabkan timbulnya medan magnet yang menentang dari medan magnet yang tetap. Maka arah arus di dalam kumparan atau hambatan dari B ke A seperti di dalam pernyataan pada hukum Lenz. Secara matematis, besarnya gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan yaitu E sama dengan B dikali L dikali V, di mana E sama dengan GGL induksi, L sama dengan panjang, V sama dengan kecepatan, dan B sama dengan medan magnet. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Induksi magnetik homogen B sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 2 Weber per meter kuadrat, tegak lurus masuk bidang kertas. Kawat peki dengan panjang 1 meter digerakkan ke kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukan GGL induksi yang timbul pada kawat peki. Diketahui B sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 2 Weber per meter kuadrat, L sama dengan 1 meter, dan V sama dengan 10 meter per sekon. Yang ditanyakan yaitu GGL induksi. Nah, persamaan yang kita gunakan yaitu GGL induksi sama dengan B dikali L dikali V. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya.
yaitu 5 kali 10 pangkat minus 2 dikali 1 dikali 10, sehingga hasilnya sama dengan 0,5 volt. Jadi GGL induksi pada kawat PQ sebesar 0,5 volt dengan arah arus dari Q ke P. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang induktansi. Apa yang dimaksud dengan induktansi? Induktansi merupakan sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian sebagai akibat dari perubahan arus yang melewati rangkaian, atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis atau disebut dengan induktansi bersama. Pada kedua keadaan tersebut, perubahan arus berarti ada perubahan medan magnetik yang kemudian menghasilkan GGL. Apabila sebuah kumparan dialiri arus, di dalam kumparan tersebut akan timbul medan magnetik. Yang selanjutnya, apabila arus yang mengalir besarnya berubah-ubah terhadap waktu, maka akan menghasilkan flux magnetik yang berubah terhadap waktu. Perubahan flux magnetik ini dapat menginduksi rangkaian itu sendiri, sehingga di dalamnya timbul GGL induksi. GGL induksi yang diakibatkan oleh perubahan flux magnetik sendiri dinamakan dengan GGL induksi diri. Nah, selanjutnya induktansi diri atau GGL induksi pada kumparan. Apabila arus berubah melewati suatu kumparan atau solenoida, terjadi perubahan flux magnetik di dalam kumparan yang akan menginduksi GGL pada arah yang berlawanan. GGL terinduksi ini berlawanan arah dengan perubahan flux. Jika arus yang melalui kumparan meningkat, kenaikan flux magnet akan menginduksi GGL dengan arah arus yang berlawanan dan cenderung untuk memperlambat kenaikan arus tersebut. Nah, dapat kita simpulkan bahwa GGL induksi sebanding dengan laju perubahan arus yang dapat kita rumuskan, yaitu GGL induksi sama dengan minus L delta I per delta T. Dengan I merupakan arus sesaat dan tanda negatif menunjukkan bahwa GGL yang dihasilkan berlawanan dengan perubahan arus. Selanjutnya, konstanta kesebandingan L disebut dengan induktansi diri. Selanjutnya, induktansi diri pada solenoida dan toroida. Solenoida merupakan kumparan kawat yang terlilit pada suatu pembentuk silinder. Pada kumparan ini, panjang pembentuk melebihi garis tengahnya. Bila arus dilewatkan melalui kumparan, suatu medan magnetik akan dihasilkan di dalam kumparan sejajar dengan sumbu. Sementara itu, toroida adalah solenoida yang dilengkungkan sehingga sumbunya menjadi berbentuk lingkaran. Induktansi diri sebuah solenoida dapat ditentukan dengan persamaan L sama dengan mu0 N kuadrat A per L. Dengan L yaitu induktansi diri, mu0 yaitu permeabilitas udara sebesar 4V kali 10 pangkat minus 7 Weber per AM, N sama dengan jumlah lilitan, L yaitu panjang solenoida, dan A yaitu luas permukaan. Nah, selanjutnya energi yang tersimpan dalam induktor. Energi yang tersimpan dalam induktor tersimpan dalam bentuk medan magnetik. Energi yang tersimpan di dalam sebuah induktansi L yang dilewati oleh arus I adalah U sama dengan setengah dikali L dikali I kuadrat. Dengan U yaitu energi yang tersimpan dalam induktor, L yaitu induktansi diri, dengan I kuat arus yang melalui induktor. Nah, untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal. Sebuah induktor terbuat dari kumparan kawat dengan 50 lilitan. Panjang kumparan 5 cm dengan luas permukaan 1 cm kuadrat.
Hitunglah yang A induktansi induktor, yang B energi yang tersimpan dalam induktor bila kuat arus yang mengalir 2 ampere. Nah, untuk menjawab contoh soal tersebut, langkah yang pertama yaitu N sama dengan 50 liter, L sama dengan 5 cm, kita rubah ke meter, yaitu 5 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Selanjutnya A sama dengan 1 cm kuadrat, kita rubah ke meter kuadrat menjadi 1 dikali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Yang ditanya yang A yaitu L dan B yaitu U jika I sama dengan 2 ampere. Nah, untuk menjawab yang A, induktansi induktor, kita gunakan persamaan L sama dengan mu 0 N kuadrat dikali A per L. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 4V dikali 10 pangkat minus 7 dikali 50 kuadrat dikali 10 pangkat minus 4 per 5 dikali 10 pangkat minus 2. Selanjutnya kita kalikan 100V dikali 10 pangkat minus 9 per 5 dikali 10 pangkat minus 2. Dan hasilnya sama dengan 62,8 dikali 10 pangkat minus 7 Henry. Nah, itulah induktansi induktornya. Nah, selanjutnya yang B yaitu energi yang tersimpan jika I sama dengan 2 ampere. Kita gunakan persamaan U sama dengan 1 per 2 L dikali I kuadrat. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 1 per 2 dikali 62,8 dikali 10 pangkat minus 7 dikali 2 kuadrat. Dan hasilnya yaitu 12,56 dikali 10 pangkat minus 7 Joule. Itulah energi yang tersimpan jika I sama dengan 2 ampere. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.